Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali hadir di majelis yang mulia ini, insyaallah. Majelis kajian pelatihan terjemahan Al-Quran sebagai salah satu majelis yang mendapatkan sanjungan atau pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang silam. Sebagaimana yang beliau sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, siapa saja yang berusaha belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkan. Semoga kita termasuk orang yang diakui Rasulullah sebagai bagian dari orang yang belajar Al-Quran, sehingga kemudian predikat orang yang terbaik itu insya Allah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat beliau yang berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, sehingga Islam, Al-Quran, dan seluruh ajaran Islam sampai ke tengah-tengah kita dan masih sampai saat ini kita peluk. Semoga hingga akhir hayat kita tetap bersama Islam. Alhamdulillah, di pekan ini kita memasuki surah yang kurang lebih ya ke-8 ya, kurang lebih ke-8, yaitu surah Al-Ma'un. Insyaallah surah ini termasuk salah satu surah yang sering dibaca pada saat melaksanakan sholat berjamaah. Terlebih lagi kalau di bulan Ramadan, surat ini biasanya dibaca setiap malam. Ada terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un, nama surah itu diambil pada ayat yang terakhir, yaitu wa yamna'un al-ma'un. Seperti biasa, setiap surah dalam Al-Quran itu pasti ada asbabun nuzul atau sebab turunnya. Nah, bagaimana nanti asbabun nuzulnya dan apa yang dimaksud dalam surat ini, insyaallah nanti akan sama-sama kita sampaikan. Baik, sebelum menjelaskan, seperti biasa kita coba baca bersama-sama surat ini. Berikut terjemahannya secara lafziah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, kita coba baca terjemahan perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, tahukah engkau
Alladzi yukadzibu. Alladzi yukadzibu. Orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan. Biddin. Biddin. Terhadap agama. Terhadap agama. Fadzalika. Fadzalika. Maka itu adalah. Maka itu adalah. Alladzi. Orang yang. Yad'u. Menghardik. Al-yatim. Anak yatim. Wala yahuddu. Dan ia tidak mendorong. Ala ta'amil miskin. Untuk memberi makan orang miskin. Fawailun. Maka kecelakaan. Lil musallin. Bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum. Yaitu orang-orang yang mereka. An sholatihim. Terhadap sholat mereka. Sahun. Orang-orang lalai. Alladzina hum. Orang-orang yang mereka. Yura'un. Mereka berbuat riya. Wayamna'una. Dan mereka enggan. Al-ma'un. Memberi bantuan. Karena cukup panjang, cukup banyak, jadi secara global dulu ya maknanya secara umum. Baik, kita akan coba mengurainya. Ini cara sih paham aja ya. Jadi jelas aja ya? Iya. Ara'aita artinya iya. Tahukah engkau? Engkaunya yang mana? Iya. Nah, ini ara'aita. Tahnya ini engkau. Asal katanya anta. Engkau itu antanya engkau satu orang. Ara'aita. Nah, ini sebenarnya a ini artinya adalah apakah? A itu apakah? Ara'aita. Ro'a itu melihat atau mengetahui. Kemudian dibuat satu kata menjadi tahukah kamu? Ara'aita. Tahukah engkau? Nah, pertanyaan itu karena ada alif ini. Ara'aita.
tahukah engkau? Nah, ini ayat ini dimulai dari sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah dan umat Islam. Jadi Allah SWT ingin mengatakan, Ara'aita ya Muhammad, Ara'aita ya mukminin, wahai Muhammad, wahai orang beriman, tahukah engkau apa yang ingin dibahas oleh Allah? Alladzi. Nah, alladzi ini berarti yang atau orang yang. Orang yang. Kalau misalnya ditambahin nun, ditambahin nun misalnya, ya, alladzina, ini artinya orang yang. Kalau pakai nun ini orang yang, artinya orang banyak. Kalau nggak ada nunnya berarti satu orang saja. Nah, karena ini sifat individual. Ara'aitalladzi, tahukah kamu alladzi, orang yang. Orang yang apa ini? Yukan ribu. Iya. Iya. Yang mendustakan. Ya. Kalau kadzaba itu artinya dusta ya, berdusta. Tapi kalau ditambah tasdid menjadi kadzaba, itu artinya mendustakan. Kadzaba telah mendustakan, yukadzibu akan mendustakan, sedang mendustakan. Kadzaba yukadzibu. Ini tadi apa? Araita alladzi yukadzibu. Iya. Jadi nggak boleh ketinggalan tasdidnya ya. Yukadzibu. Yukadzibu mendustakan apa? Bi. Nah, ya. Bi itu terhadap, makna dasarnya adalah dengan, terhadap ad-din. Ad-din masih ingat? Agama. Dan kita di Al-Fatihah membaca Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin. Nah, makna ad-din di sini dengan di Al-Fatihah itu sama ya. Artinya agama. Nah, yang dimaksud mendustakan agama ini, mendustakan apanya? Nah, para ulama itu ada yang mengartikan agama ini adalah Islam. Kemudian ada yang mengartikan hukum Islam. Ada juga yang mengatakan ad-din ini adalah hari pembalasan atau hari kiamat atau hari sesudah dunia, hari akhirat. Nah, itu juga bisa diartikan ad-din. Dan maknanya itu memang sejalan saja. Artinya hari pembalasan, hari kiamat, ataupun hukum Islam, itu semuanya kan mencakup dalam agama. Makanya disebut ad-din. Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Apa tadi artinya? Tahukah kamu alladzi, orang yang mendustakan agama. Jadi ini yang akan menjadi keterangan berikutnya. Jadi Allah memancing dengan pertanyaan, tahu nggak siapa orang yang mendustakan agama? Maka siapakah orang yang mendustakan agama itu? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Siapakah dia? Fa. Maka di sini ada kata, ada huruf fa ya, diawali dengan huruf fa. Nah, fa ini artinya semacam kesimpulan. Ada sebuah pertanyaan. Idza aradta, jika engkau ingin mengetahui ayya'rifa,
tentang mukadzibin, maka jawabannya adalah fa, maka jawabannya adalah fadzalika. Di sini tidak pakai alif ya, karena ini gundul, jadi di sini alifnya dikasih sini. Fadzalika, maka siapakah orang yang mendustakan agama itu? Disebutkan di sini zalika. Zalika itu dalam bahasa Arab, zalika, hadza itu berdahulu ya, itu atau ini. Fadzalika alladzi. Alladzi apa tadi? Orang yang. Nah, sama dengan di atas ya. Fadzalika alladzi yad'u. Nah, nih yad'u apa? Nah, ini harus pakai tasdid ya bacanya. Nah, kalau nanti ketinggalan tasdidnya, maknanya bisa berubah nih. Iya. Yad'u itu artinya menghardik, menghina, memarahi. Siapa yang dia hardik? Al-yatim. Al-yatim ya. Di sini diterjemahkan anak yatim ya. Oke. Anak yatim. Jadi orang yang mendustakan agama itu cirinya yang pertama adalah, maka dia itu adalah siapa? Yadu ya, dibacanya yadu yatim, menghardik, menghina anak yatim. Nah, Al-Quran itu ketika turun ayatnya biasanya itu ada sebuah sebab penyebabnya. Kenapa orang mendustakan agama ini kemudian langsung dituju yadu yatim, menghardik anak yatim? Padahal kan musuh-musuh Nabi yang memusuhi Nabi itu ketika Nabi dakwah kan banyak ya, banyak menolak, kemudian mengata-ngatai Nabi dan melakukan penganiayaan. Tapi kemudian kenapa di sini yukadzib bidin ini langsung ke sini? Nah, ternyata memang ayat ini turun berkaitan dengan ada peristiwa ini, peristiwa menghardik anak yatim. Ada beberapa keterangan siapa sih yang menghardik anak yatim ini? Ada Abu Jahal, ada juga Abu Sufyan. Nah, memang kejadiannya terjadi. Ada juga Al-Wa'il bin Asr dan lain-lain. Nah, kalau Abu Jahal ini dia kejadiannya adalah ketika dia itu dapat kepercayaan, dapat amanah menerima wasiat anak yatim. Jadi orang-orang Mekah itu masing-masing tokoh itu punya wasiat ya, punya tugas. Kalau Abdul Muthalib, paman Nabi itu punya tugas menerima tamu yang datang ke Mekah, ngasih makan. Nah, Abu Jahal ini juga dapat tugas ya. Tugasnya itu menerima wasiat dari orang-orang yang meninggal. Jadi dia punya wasiat untuk anak-anaknya yang ditinggalkan, anak-anak yatim. Nah, ketika dapat wasiat tersebut, lalu si anak ini menagih, mana bagianku, artinya warisanku di mana? Ternyata Abu Jahal ini entah kenapa nggak mau menyerahkannya, malah menyambat-nyambati. Ya bahasa kitanya enak aja nyari-nyari, ya kerjalah. Ini Abu Jahal. Kemudian yang kedua Abu Sufyan juga dikatakan ulama ini juga salah satu asbab nuzulnya juga. Jadi Abu Sufyan ini setiap pekan itu menyembelih unta. Nah, maka dia bagi-bagikan kepada kroni-kroninya. Lalu ada anak yatim yang kekurangan dan minta jatah gitu ya. Ditolak oleh Abu Sufyan. Kamu siapa? Kan gitu. Untuk apa kamu ikut makan ini? Karena nggak satu geng kemudian nggak dikasih. Nah, sikap menolak permintaan inilah yang kemudian permintaan anak yatim yang kemudian Allah cela dengan ayat ini. Orang yang seperti itu pun dikatakan yukadzibu bidin. Jadi berhati-hati sekali terhadap anak-anak yatim.
Apalagi di zaman itu yang namanya anak yatim ini kan pasti kehidupannya menderita. Karena kan satu-satunya penghasilan itu biasanya dari ayahnya. Jadi kalau ayahnya meninggal jadi anak yatim, pasti dia kekurangan. Jadi pada nikal ladzi yadu'ul yatim. Ya, masih ingat maknanya? Kita coba dari ayat pertama kan. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Iya, terhadap agama. Fadzalika. Iya, dalika itu itulah. Maka itu alladzi yadu'u al-yatim. Iya, menghardik anak yatim. Jadi kalau anak yatim misalnya dia meminta sekalipun karena dia anak yatim, itu jangan dihardik, jangan dicela. Nah, cuma anak yatim ini ada batasannya ya. Menurut ulama anak yatim itu adalah ya, jadi orang yang ditinggalkan ayahnya, anak-anak ditinggalkan ayahnya sampai batas balik. Jadi kalau sudah berisi anak ini, apalagi sudah disengot, yang lebih janggutnya, ada masuk anak yatim lagi. Lagi misalnya, ya kalau pas antri BLT anak yatim ya, dan sudah berisi anak. Pada nikal ladzi yadu'ul yatim. Jadi yang pertama orang yang mendustakan agama itu dalam ayat ini orang yang menghardik anak yatim. Artinya orang yang mencela. Yatim di sini adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga ayatnya wala. Wala masih ingat? Dan la tidak ya. Ya. Dan tidak yahuddu, pakai tasdid tadi ya, yahuddu ala orang ada yahuddu ala orang ya. Orang yang miskin. Wa artinya dan ya, la tidak, yahuddu mendorong ya. Mendorong itu ketika ada yahuddu ala. Kalau yahuddu saja ini artinya menyuruh ya. Mendorong yahuddu ala, dan tidaklah dia mendorong, menyuruh, menghimbau, memerintahkan. Tidak mau memerintahkan, mendorong ala ta'am. Ala artinya atas. Tapi kalau di sini yang satu ya, ala ta'am mil miskin. Untuk ta'am, ta'am ini artinya makanan. Makanan ada al miskin, orang miskin. Tapi diterjemahkan di sini tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi ulama menarik ini, kenapa Allah menggunakan kata ta'am, makanan artinya ta'am. Kalau memberi makan dalam bahasa Arab itu it'am. Nah, it'am ini memberi makan. Tapi Allah tidak mengatakan ala it'am miskin, ala it'am miskin, enggak ada.
Tapi Allah mengatakan ala ta'amil miskin. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini ada keterangannya. Ternyata yang namanya makanan orang miskin itu ternyata adalah hak mereka. Jadi orang miskin itu memang punya hak. Makanya dalam surah Az-Zariyat itu disebutkan fi amwalihim, di dalam harta-harta mereka, maksudnya harta-harta orang kaya itu hakun, ada hak lisa ini wal marhum, bagi orang-orang miskin yang meminta-minta atau yang tidak mendapat bagian. Jadi sebenarnya memang ada hak. Makanya kita kalau membahas zakat ya, zakat itu kita menyebutnya adalah ada hak bagi orang-orang miskin. Makanya disebutkan zakat itu zakat. Akan katanya itu yang artinya menyucikan. Jadi kalau zakat itu tidak dikeluarkan, itu sebenarnya kita menahan hak orang lain. Jadi harta itu masih kotor. Jadi dengan mengeluarkan zakat itu hak. Sehingga idealnya orang yang mengeluarkan zakat, nah itu sebenarnya dia itu tidak perlu merasa berjasa. Justru dia terbantu gitu. Nah, ini ada orang yang bisa menampung istilahnya kotoran harta saya, dianggap kotoran. Nah, jadi to'amil miskin atau orang miskin itu adalah makanan orang miskin yang itu menjadi hak bagi orang miskin. Wala yahuddu ala to'amil miskin. Dan sifat kedua dari orang yang mendustakan agama adalah dia tidak mendorong, tidak mau mengimbau, tidak mau menyuruh untuk memberi makan orang miskin. Nah, kadang-kadang kan orang mikir nih, saya yang kerja siang malam kok mereka yang makan. Saya nanya kan gitu. Jadi seolah-olah kemudian itu mutlak kepunyaan dia. Padahal rezeki kan Allah sudah atur rezeki ini. Ada orang yang rezekinya sedikit, sedang, ada yang banyak, ada yang berlebih, ada yang sangat kekurangan. Nah, bagi yang diberikan kelebihan itu memang ada hak disebut to'am, jatah bagi orang yang kekurangan. Jadi orang yang tidak mau menghimbau saja tidak mau, itu artinya orang yang sangat kikir ya, sangat pelit mengeluarkan hartanya. Maka orang yang seperti ini masuk kategori yukadzibu bidin, gak mau peduli. Bahkan kata Rasulullah, tidaklah dia beriman kepadaku orang yang tidur ya di malam hari, tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya. Nah, itu dianggap Nabi tidak beriman kepada beliau. Nah, jadi ini karena dalam Islam itu amal itu menentukan kualitas iman seseorang. Nah, di sini yukadzibu bidin, yang berdusta terhadap agama, itu ternyata dilihat salah satunya dari amalnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Apa tadi kita ulang lagi artinya wala ya yahuddu ala ta'am, memberi makan orang miskin, orang-orang miskin. Ya, jadi dua sifat ini sifat utama orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, orang-orang yang kufur ya. Nah, kemudian yang keempat, ini pembahasannya lebih spesifik lagi. Kenapa mereka kok bisa mendustakan agama? Kenapa mereka bisa kufur terhadap umat? Nah, ini nomor 4-nya menjelaskan. Biasanya orang yang seperti ini adalah ini. Wailun
lil musallin. Ya. Fawailun lil musallin. Nah, ini memang masuk pembahasan baru, tapi ini menguatkan 3 ayat sebelumnya. Menggunakan fa lagi. Maka wailun. Apa wailun? Celaka atau kecelakaan. Nah, kecelakaan. Kecelakaan bagi siapa? Lil musallin. Bagi orang-orang yang kayak ini orang-orang yang sholat kok celaka itu ya, Pak? Nah ini yang kenapa orang-orang sholat celaka. Jadi ayat ini pernah juga dipakai oleh orang-orang yang untuk memanipulasi ya. Nah coba lihat nih ayatnya. Nah, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Bahaya ini. Kalau satu potong aja diambil maknanya bahaya ini. Nah, makanya itu perlu ada keterangan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Nah, alladzina. Siapakah orang yang sholat yang celaka tadi? Alladzina. Alladzina. Oh. Sholatihim sahun. Nah ini, siapakah orang-orang yang sholat tapi celaka? Nah di sini alladzina, ada naknya berarti artinya orang-orang yang. Nah ini baru kelompok ya. Orang-orang yang memiliki sifat siapa kan di sini musallin, orang-orang juga yang sholat. Siapa mereka yang memiliki sifat atau celaka tadi? Alladzina hum, itu orang-orang yang hum, mereka itu an itu dari ya, sholatihim, sholat mereka, sahun itu saha itu lalai, wawun mereka. Jadi mereka lalai dari apa? Sholat mereka. Jadi orang-orang yang celaka itu ternyata adalah orang-orang sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ini kata kuncinya. Mereka lalai dari sholatnya. Cuma apa keterangannya orang yang lalai ini? Nah, apa kira-kira keterangannya ini? Belum. Iya ya disambung juga, memang ada keterangannya. Nah, orang-orang yang lalai ini, maka kemudian ada keterangannya memang dalam 2 ayat berikutnya. Namun di sini ulama bisa menjelaskan dari struktur kalimatnya. Di sini Allah menggunakan huruf an. Nah, artinya dari ya. Dari sholat dengan sahur. Nah, ulama mengatakan bahkan ada yang bersyukur kenapa Allah tidak menggunakan kata fi. Ada ulama yang mengatakan alhamdulillahi alla yakula fi sholatihim sahur. Ulama itu sangat bersyukur kenapa Allah tidak menggunakan kata fi sholatihim sahur, tapi Allah menggunakan kata an sholatihim sahur. Apa ini penjelasannya? Jadi kalau menggunakan an sholatihim sahur, ini adalah orang yang lalai dari sholatnya, dari pelaksanaan sholatnya. Ini disifati adalah sifat orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu pada dasarnya mereka adalah orang yang tidak beriman hatinya, tapi mulutnya mengaku beriman. Ketika datang perintah Allah untuk sholat, apa yang mereka lakukan? Mereka tuh kusala, malas-malasan. Ya, salah satunya mereka mengakhirkan sholat. Datang perintah sholat, mereka nanti aja, masih sibuk, gampang aja.
Kemudian ketika ingin berakhir waktu sholat, baru mereka tergesa-gesa sholat. Itu pun dalam keadaan malas-malasan. Makanya di dalam hadis Nabi itu ada sampai Nabi itu menyebut zalika sholatul munafik, tilka sholatul munafik, sampai 3 kali. Itulah sholat munafik, itulah sholat munafik. Apa itu sholat munafik? Ketika mereka sholat di bawah tanduk setan. Itu waktunya maksudnya itu menjelang maghrib. Waktu asar, sholat asar, tapi menjelang maghrib. Kemudian kepala mereka seperti ayam mematuk-matuk. Artinya bercepat-cepatan. Begitu kan mau sholat maghrib, baru sholat asar. Karena takut kehilangan waktu, akhirnya bercepat-cepatan. Seperti ayam mematuk. Allah. Nah, itu gara-gara melambat-lambati sholat. Ketika sholat pun pinginnya yang cepet-cepet, nggak mau yang kemana. Itu yang dimaksud an sholatihim sahur. Nah, adapun kalau misalnya itu fi artinya di dalam sholatnya mereka lalai, maka itu adalah terkenanya kaum muslimin. Nah, artinya ketika kaum muslimin sholat, kemudian ya ketika sholat maka ada bisikan setan. Nah, tadi lupa naruh kunci, kan ada bisikan setan. Kan tadi kuncinya tuh di lemari tuh di bawah tuh. Ya, giliran sholat ingat. Nah itu, atau misalnya ya apa sore inilah malam ini tulah ada ke majelis terjemah cinta Al-Quran inilah. Ini sudah kesekian kali misalnya. Pas hujan-hujan misalnya tulah kada. Nah itu. Nah, ada alasan. Kalau ada hujan, awak kelapa. Nah, pada saat sholat ada gangguan, maka itu namanya fi sholatihim sahur. Nah, ternyata Allah tidak menggunakan fi, tapi Allah menggunakan an. Artinya orang yang pada saat sholat sudah berusaha khusyuk tapi kemudian terganggu, itu masih dimaklumi. Dia tidak masuk kategori sahur. Karena kata ulama Rasulullah pun pernah sesekali terganggu juga, tapi bukan keseringan ya. Bahkan Rasulullah mengadakan sayembara kan, siapa yang bisa khusyuk dari takbir sampai salam, antara Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Ali dan seterusnya kan. Nah yang paling mendekati ternyata Sayyidina Ali. Hampir saja dia khusyuk 100%. Tapi menjelang salam dia teringat, aku ternyata yang paling khusyuk. Pasti aku yang paling khusyuk. Ingat kompetisi sayembara ya gagal juga semua. Nah, artinya memang khusyuk 100% itu memang perkara yang tidak mudah. Makanya Allah memuji qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang mampu khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang yang paling beruntung. Nah, tapi kalau misalnya ternyata belum bisa juga, nah maka dia selama berusaha dan minta ampun maka dia dimaafkan. Nah, ada ceramah dari Habib kan, ada orang yang sholatnya tidak khusyuk, rukunnya nggak tertib, tapi kemudian malah diterima. Kenapa? Ternyata setelah sholat dia mohon ampun kepada Allah, baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu jadi sunnah Nabi kan. Padahal kita sholat loh ya, beribadah, beramal baik. Setelah salam kok sunnahnya baca istighfar. Kenapa kira-kira? Ya, karena biasanya dalam sholat itu kita teringat yang lain, lalai. Ya. Padahal perintah Allah kan wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi kadang-kadang masih ingat yang lain. Tapi itu dimaafkan ya, dimaafkan dalam artian kalau kita sudah berusaha ya. Bukan berarti dari awal sampai akhir nggak ingat Allah, jangan juga. Nah, sehingga ketika ada ayat alladzina hum an sholatihim sahun, ini berarti ayat ini ditujukan kepada kaum munafik ya, kaum munafik. Nah, karena sifat munafik itulah
Makanya kemudian mereka melakukan ini. Yadu'ul yatim, yahudu ala fa'amil miskin. Mereka tidak beriman dengan hari pembalasan. Jadi mereka itu mikir, kalau menolong orang itu apa sih manfaatnya? Kan orang-orang tidak beriman kan seperti itu. Membantu, ngasih roti misalnya hari ini, bikinkan kue, menyiapkan acara, apa sih manfaatnya? Nggak dapat duit. Nah, karena jadi barasnya. Kalau orang-orang nggak percaya dengan akhirat ya susah itu. Makanya kaum muslimin itu dikenal paling suka tolong menolong, karena dia percaya dengan akhirat, beriman. Ada yang satu video menarik, itulah semacam sosial eksperimen atau uji sosial ya, percobaan. Ya, jadi di negara Eropa tuh kayaknya. Jadi ada seorang wanita hamil, wanita tuh kayak hamil gitu kan, masuk naik bis atau kereta api, dia berdiri kayak gitu, berdiri kan. Nah, jadi uji sosial itu siapa sih yang mau membantu wanita hamil ini? Di sana banyak laki-laki, perempuannya nggak berkerudung, laki-lakinya juga laki-laki bule. Nah, ternyata kata Allah sebenarnya tuh ada seorang muslimah berkerudung yang duduk tuh berdiri, Mbak silakan. Yang pertama, kemudian ada lagi, coba lagi, yang kedua, ternyata muslimah lagi yang mau berdiri, yang lainnya coba. Nah, itulah salah satu bukti lah bahwa memang Islam itu menganjurkan tolong menolong. Ya kan? Kada tega dia melihat orang lain kesulitan, wanita hamil kan. Walaupun sebenarnya itu nggak hamil kan, cuma eksperimen. Cuma itulah sifat tolong menolong itu ternyata memang sifat yang diajarkan Islam. Dan siapapun ditolong gitu kan, kada peduli dia muslim atau non muslim. Kalau di barat dengan kehidupan sekuler itu ngeri sekali. Artinya orang itu berpikir menolong itu kalau ada manfaatnya. Maka kehidupan individualistisnya itu sangat kuat. Sampai-sampai ada dulu Pak Dahlan pernah menulis di barat itu katanya kalau kita nih menginjak pagar tanah orang lain yang sudah dipagar, kita buka pintunya tanpa izin, maka tuan rumah itu berhak menembak. Saking individualnya itu loh. Nah, individual, aku ikam-ikamnya itu loh. Artinya membuka pagar orang, assalamualaikum, minta sumbangan, nah itu bisa ditembak, halal itu. Makanya mereka dikasih tembak, setiap orang kan udah berhak memegang senjata api. Itu boleh ditembak dan polisi tidak memperkarakan. Beda benar dengan tradisi kaum muslimin ya. Kayak di Indonesia ada barang masuk rumah kadang-kadang nyelonong, ada uyah, diambil uyahnya. Oh, sudah paham aja. Ada tinggal ini diambil. Nah, kalau menolongnya itu beda di negeri-negeri muslim karena ajaran Islamnya, dan di negeri-negeri kapitalis sekuler ya, karena dia meninggalkan Islam. Oke, masih muatkan alladzina hum fi sholatihim sahun. Apa tadi alladzina hum? Alladzina apa tadi? Nanti dari sholat mereka, iya mereka lalai. Artinya mereka lalai dari sholatnya. Jadi yang celaka lil musallin, orang-orang yang sholat yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, yang bersifat, yang mengikuti sifat-sifat munafik. Nah, ini gitu. Yang lalai aja celaka. Yang lalai aja celaka, apalagi enggak? Makanya ini terkait keterangan wailun. Nah, ini terkait keterangan wailun ya. Wailun. Kita kan sering juga wailul lil mutaffifin.
Wailul lil humazah. Nah, celaka. Wail ini ternyata ini bisa juga selain celaka maknanya juga adalah nama sebuah lembah. Lembah yang dialiri, kata keterangan ulama itu, nanah-nanah para penghuni jahanam. Jadi lembahnya itu dialiri nanah-nanah penghuni para jahanam. Kemudian di lembah itu nanti orang yang ini akan dimasukkan ke lembah tersebut yang apinya juga bergejolak. Nah, itu. Jadi paling bawah, dan neraka itu kan api ya, berarti yang paling bawah itu munafik itu memang berada di paling bawah, asfalin minan. Jadi dekat banget dengan tungku-tungkunya. Nah, ini sifat orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya memang orang kafir, tapi menampakkan keislaman. Itu lebih berbahaya. Beda dengan orang kafir yang menyatakan dirinya tidak beriman, yang orang tahu itu orang kafir. Tapi kalau orang munafik, oh kita ini orang Islam juga. Tapi kemudian berkumpul dengan orang Islam, menusuk dari dalam. Itu memang berbahaya. Ya, kalau di era penjajahan, orang-orang munafik ini kan yang dikenal dengan pengkhianat londo-londo irang. Nah, londo irang. Sehingga kemudian orang tuh ketika hendak berjuang, kalau melihat Belanda kan jelas musuhnya siapa. Wajahnya bule, kan kelihatan. Tapi kalau melihat sesama, dikira kawan, ternyata lawan. Makanya bahaya betul orang-orang munafik. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian sifat kedua dari orang yang celaka ini adalah alladzina hum, ya jadi kecil apa? Alladzina hum yuro. Nah, ini panjang sekali nih. Yurun. Alladzina, orang-orang yang mereka itu yuraun. Nah, yuraun. Ro'a, yaro itu artinya melihat. Kalau yuro ini artinya orang yang ingin dilihat. Yuraun, wawunya mereka. Kalau yuro, kalau yaro, yaro itu artinya melihat. Kalau yuro ingin dilihat. Nah, jadi ini juga sifat yang kedua dari orang-orang munafik. Makanya mereka termasuk orang yang wailul lil musallin, orang yang kalau sholatnya itu ingin dilihat. Jadi kalau orang nggak ada yang melihat, dia nggak sholat. Nah, atau pas ketika ada orang lain sholatnya biasa-biasa saja, begitu datang orang, oh jadi bagus ya, berubah jadi bagus, bacaannya lebih bagus, lebih panjang. Coba kalau sendirian kayak ayam mematuk tadi. Nah, itu ini orang yang ingin dilihat. Makanya ada penyakit namanya ria. Nah, ria sama dengan ini ria. Ria itu ingin dilihat. Penyakit orang-orang munafik gitu ya. Kalau beramal itu karena adanya manusia. Kemudian yang terakhir wayamnaunal ma'un. Nah, sifatnya wayamnauna, yamna'u itu artinya mereka mencegah sebenarnya. Tapi di sini lebih ininya enggan ya. Yamna'u. Mana itu mencegah, enggan. Enggan melakukan apa dia? Al-ma'un. Nah. Al-ma'un itu memberi bantuan. Al-ma'un. Nah, ma'un asal katanya awana, pertolongan atau bantuan. Al-ma'un, ini bantu-bantuan.
Jadi sifat orang munafik itu nggak mau ngasih anak yatim, ya kan? Memarahi lagi, kemudian tidak menyuruh orang untuk memberi makan, ya kan? Sudah kadang mau ngasih, memarahi, kemudian walayahudum nggak menyuruh orang memberi makan, menyarankan aja kadang kan. Nah, lalu ketika dia sholatnya itu lalai, dilambat-lambati, kemudian males-malesan, kemudian sholatnya itu juga minta ria, ingin dilihat orang, dan yang terakhir enggan memberi bantuan. Jadi bantuan. Kalau ada orang minta bantuan, dia paling koler. Nah, paling nggak mau ngasih bantuan. Ada juga yang ulama memaknai ma'un ini adalah kewajibannya, seperti membayar zakat, itu nggak mau. Tapi ada juga yang memaknai orang ini nggak mau ngasih pinjaman, meminjamkan barang atau menolong orang yang perlu. Nah, ini juga bagian dari sifat orang-orang yang fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai sholatnya. Makanya itu Islam itu tidak bisa ya satu ibadah dengan ibadah lain itu dipisahkan. Sholat ini kan perkara pokok nih sebenarnya. Perkara pokok. Bahkan seandainya sholatnya ini rusak kan, seluruh amalnya lain rusak. Ya? As-sholatu imaduddin. Akan tetapi ketika orang benar-benar sholatnya, tapi ternyata ke orang lain itu bermasalah, malah dikatakan celaka. Ini berarti kan berkaitan. Sholatnya bagus, tapi kepada orang lain buruk, ya jadi masalah. Enggak sholat, berbuat baik kepada orang lain, tapi enggak sholat, juga tidak dicatat. Ya, makanya kan harus menyeluruh. Jadi sholatnya baik, kemudian kepada orang lain, sesama kaum muslimin khususnya, itu juga baik juga. Ini nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau karena yang penting saya sholat, nah, akhirnya yang lain nggak sholat, nggak peduli, anak istri nggak sholat, kadang ada diherani. Kan kadang-kadang kita temukan ada orang seperti itu, kayaknya rajin sholat, tapi nininya, cucunya, anaknya pada pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah diajak juga. Bapaknya sholat, tapi anaknya nggak sholat. Nah itu juga nggak pas juga. Harus dua-duanya, ya. Bapaknya imam masjid, anaknya pemimpin geng, misalnya, ya kan? Nggak cocok juga. Atau rajin sholat tapi sedekahnya paling sulit. Nah itu juga nggak cocok. Padahal ada duitnya, padahal ada dananya. Jadi semua harus ya terkait. Makanya kan ada perintah masuk Islam lah secara hulu-hulu fisil nikah, dan janganlah mengambil Islam sebagian dan meninggalkan sebagian. Jadi semuanya harus satu pandu. Nah, dilarang yang namanya sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Ya, itu ya. Oke, kita ulangi lagi dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin. Iya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya.
alladzina orang-orang yang hum yuraqun. Iya. Wa yamna'una, mereka enggan al-ma'un. Iya. Ya, shadaqallahul azim. Itulah kajian kita malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diperjelas. Ada ya? Kalau tidak ada, kita bacakan sama-sama lagi ya ayatnya sambil mengingatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim.